anaknya Kayla. Aduh, nggak nyangka ya, anaknya udah gede banget. Kayla, kamu kan punya mama kayak begini ya, kayak begini terus. Gayanya kan kamu juga bilang tadi ya, postingan kamu menolak tua gitu mamanya ya kan, terus kemana-mana ramai diperbincangkan. Kadang sering ada gosip ini sama si itu berantem sama si ini gitu. Kamu sebagai anak kalau lagi lihat mama kamu lagi pusat pemberitaan tuh gimana biasanya? Sebenarnya sih kalau misalkan ada yang komen-komen tuh di Instagram gitu kan, rasanya kan pengen ngebalesin ya. Cuman ibu tuh kayak selalu ngomong, udah Kak biarin aja, orang juga kayak gitu kan pasti ada capeknya. Namanya juga orang kalau misalkan lagi naik pasti anginnya lebih kenceng kan, katanya gitu. Jadi pasti banyak aja yang komen, gak akan ada habis orang kayak gitu. Biasanya waktu itu kamu ingat nggak tuh komentar orang yang seperti apa yang pengen banget kamu bales? Yang kayak sebenarnya lebih ke pakaian sih kadang-kadang ya, kayak anaknya kayak gini tapi orang tuanya kok nggak menutup gini ya gitu. Itu juga kamu kan pasti di otaknya kan. Aku tuh nggak nyangka dari situ punya anak segini gede ya. Maksudnya ibunya tuh gayanya masih kayak anak muda banget gitu kan ya. Kamu sendiri sebagai anak gitu lihat mama kalau lagi bajunya kayak anak muda banget gitu ya. Aku kadang-kadang suka disangka adeknya bahkan kakaknya. Waktu Kakaknya, astaga. Kamu tega banget sih Betty sih. Anak-anakku kalau pergi sama aku ada yang manggil, Bala nomor 2 kan lebih tinggi, lebih besar lagi. Bu itu sapanya gitu, bakal panggil ibu kadang. Kamu nggak suka protes gitu kalau mama lagi pakai bajunya warna-warni atau apa gitu? Sebenarnya lebih ke kalau kadang terlalu terbuka aku suka bilang sih ke ibu kayak, ibu pakai bajunya yang benar kayak gitu. Iya gitu. Anaknya bukannya prihatin ibu. Biasanya kebalik ibunya. Terus ibu kadang suka kata, oh terlalu terbuka ya. Tapi sekarang udah Iya, sekarang dulu udah aja. itu dulu waktu aja. awal-awal banget atau masih SD. Oh iya, tapi kamu sendiri kalau di rumah tuh mama kamu sibuk nggak sih? Sibuk banget nggak sih? Sibuk ngurusin kerjaan di HP tuh. Oh, Ngurusin kerjaan jadi di banyaknya HP begini banyak gitu banget. ya? Ya kerja ya, bukan gimana, kadang aku emang awasin resto dari handphone, awasin kerjaan yang di daerah pakai handphone. Jadi aku saat ini menghandle semuanya dari handphone aja. Coba kita melihat postingannya Kayla tuh ada tulisannya ya, yang mamanya menolak tua, terus begitu juga mamanya disebut galak, galaknya lebih karos katanya. Emang iya galak? Sebenarnya ibu tuh lebih ke tegas dan juga kayak menurut ibu tuh kayak walaupun banyak orang-orang yang sekarang orang tua tuh harusnya lebih sebagai teman. Nah, teman yang ibu maksud ini adalah teman tapi sekaligus ada sosok ibunya yang bisa kayak tetap ngasih tahu jalan yang benar tuh kayak gimana. Terus harus tegas juga kalau emang salah ya pasti dibilang salah, nggak akan dibiarin gitu apa aja. misalnya contohnya kamu ingat banget yang bikin ibu tuh sempet galak banget gitu atau tegas banget? Aku bolos sekolah waktu itu. Sekolah sama pernah nonton konser, dia pulang malam, handphonenya mati, aku panik. Iyalah. Iya pasti kan. Terus saya kan orangnya panikan, dia tahu langsung gitu. Jadi seolah saya tuh marah-marah padahal itu Karena kepanikan seorang ibu aja karena kan gak ada bapaknya ya. Aku tuh kamu udah bilang malah Lala, Naya, Fatan, kalian tuh bukan anak-anak yang normal kebanyakan. Maksudnya kalian tuh hanya seorang ibu. Jadi kalau ibu ini agak galak sebagainya, gak ada bapak yang ngelus gitu kan. Bisa anak cewek kan lebih ke bapaknya ya. Nah jadi kadang tuh aku tuh dianggap kayak kadang teman, kadang musuh. Cuman ya sekarang tuh lebih kepada karena mereka udah besar-besar, aku yang banyak kalah sih saat ini gitu. Karena mereka udah gede-gede, besar-besar, gantian mereka bisa jagain kamu. Tahu, iya. Suka nasihatin juga nggak? Misalnya mama lagi deket sama siapa gitu. Kebalik, enggak kali. Ibunya emang jarang deket-deket sama siapa. Anak-anaknya yang pacaran, makanya aku takut. Dia mau kayak lo? Iya. Anaknya jawabnya agak, masa sih? Enggak sih, kalau ke aku mah ya Kayak lebih ke jaga diri aja sih. Kalau misalkan aku lagi dekat sama siapa, ya sebatas teman aja kayak gitu. Terus jaga diri, udah dewasa harusnya bisa lebih milih mana yang baik, mana yang buruk. Iya, emang anaknya udah gede-gede Iya, Bu ya. Oke, sekarang ini aturan orang tua nih ya. Boleh nggak boleh nih, Ma. Kalau Kayla pergi ke luar negeri bareng teman-teman cewek, ada teman-teman cowok juga. Tapi nggak sama orang tuanya, mereka pergi aja sama anak. Boleh. Kalau sleep call sama pacar? Nggak pernah tahu, kan di kamar masing-masing. Tapi kalau kamu tahu boleh nggak? Cuman aku pikir ya setiap kali aku pengen tidur, saya pengen tidur sama dia, ayo kakak bobo sama ibu, dan mereka selalu nolak. Kayaknya Iya, aku mikir, memang. oh kayaknya ada mau telepon siapa gitu, nggak mau kedengeran. Iya kan, gitu deh kayaknya. Kalau nggak ada yang mau, kalau aku tidur sama saya udah segede gini ya. Ya ibu lah, telepon sama siapa ke ibu? Iya aku sendirian tidurnya tuh, suka kesepian. Iya dong. Iya. Boleh nggak anak nanti, kan udah 18 nih. Ya oke, 19 dah dia tinggal sendiri aja keluar dari rumah, nggak tinggal lagi sama ibu. Boleh nggak? Boleh kan,
kakak tahun depan kuliah di Belanda. Jadi ya mau nggak mau saya harus benar-benar belajar untuk mengikhlaskan dan Udah siap, Bu? dia. Insya Allah. Karena kakak kuliah udah disiplin, udah tahu membedakan mana yang baik dan buruk, dan saya benar-benar trust sama dia. Makanya saya bilang jangan kecewakan kepercayaan ibu ya, jaga nama baik gitu. Boleh nggak boleh dia nikah muda? Kalau udah lulus kuliah dan memang dia udah dapat jodoh yang baik, laki-lakinya yang sesuai dengan kriteria dari agama, dari materi yang cukup, dia Nggak juga apa-apa. saya nggak apa-apa. Ketiga kriteria cowok yang jangan sampai dideketin sama Kayla. 1, Galak. galak. main- Galak tuh kayak gimana? Maksudnya kasar ya, main Kasar, tangan. main ya. tangan, KDRT gitu nggak boleh Ya. ya. Yang kedua, Ya nggak ada tata kerama ya, nggak sopan. nggak sopan. Gitu. Yang ketiga, Nggak sekolah tinggi. nggak sekolah tinggi. Iya. Oke. Dan buat kamu katanya bahwa anak ini bisa sampai sekolah tinggi, buat kamu itu juga sebuah Iya. kebanggaan luar Enggak, biasa. Iya. Karena apa? Karena dulu kamu ngerasa direndahkan? Iya, dari kemarin-kemarin kan aku kan jadi mau politisi. Banyak banget konten-konten yang ngejudge aku tuh, lo pantas jadi apa sih, sekolah aja cuma SMA. Terus ya kalau di mana-mana kayaknya mungkin cara penyampaian dan bicara aku kan memang konteksnya kayak masih anak priuk banget ya gitu. Terus aku berjanji gitu bahwa bukannya saat ini saya nggak bisa sekolah, tapi udah waktunya tuh lebih fokus ke anak-anak. Tapi kan aku learning by doing, dan pengalaman hidupku adalah sekolah buat saya, yang saya selalu terapkan kepada Kayla. Makanya membuktikan ke dunia bahwa saya konsisten nih, walaupun saya nggak sekolah, prestasi anak-anak dan sekolahnya anak-anak adalah bukti buat saya kalau saya juga sepintar itu gitu loh maksudnya. Jadi Iya juga nggak ibu sih? yang Ya, baik iya, ya. kayak gitu. Dia juga fokus pada pendidikan anak-anak. Iya. Kayla boleh cerita nggak sih? Ini kan kamu, mama cerita bahwa kamu dari SD banyak prestasinya gitu. Ini peran mama sendiri kalau pada saat kamu sekolah tuh mendampinginya gimana? Ibu tuh lebih karena ibu tuh sebenarnya ibu selalu bilang kalau ibu tuh gaptek kan. Nah aku tuh sebagai kakak kadang-kadang juga ngurusin adik-adik, jadi kayak ada guru forward informasi ke aku, nanti aku baru sampein ke ibu. Memang aku nggak bisa secara langsung Kak. Jadi memang kakak yang selamanya berperan sama mbak-mbak yang, jadi aku tuh memang hanya ngontrolling aja, tapi untuk langsung terjun nganterin dia sekolah atau apa karena kan saya kerja. Jadi kakak udah dari sebesar dari kecil udah aku Mandiri. bilang harus mandiri gitu, dan terbukti sih gitu Kak. Apa yang memotivasi kamu untuk ya serius belajar, mencapai prestasi? Apa yang motivasi kamu? Apa? Kayak ibu selalu cerita kalau misalkan dia itu banyak direndahkan sama orang karena nggak berpendidikan tinggi kan. Jadi aku tahu kalau sekarang itu tolak ukur masyarakat atau tolak ukur banyak orang mayoritas itu dari pendidikan. Jadi ibu pengen banget aku sekolah tinggi supaya nggak bernasib sama kayak ibu gitu. Jadi itu sih motivasi terbesarnya. Jadi tidak dipandang sebelah mata, Iya, apalagi betul. perempuan cuma dilihat cuma cantik doang gitu ya. Iya, Jadi kamu yang value buktikan ya, bahwa mesti kamu punya punya value. nilai lebih, bisa mandiri juga Betul. dan punya prestasi. Betul. Yang berikutnya ada ibu anak juga yang akan kita undang, ada Meisya Siregar dan Mas Bambang. Kita dulu profil yang berikut ini. Meisya Siregar, artis dan presenter kelahiran 1979 yang mengawali karirnya sebagai model pada 1992 ini menikah dengan Baby Romeo sejak 2004 dan dikaruniai 3 anak bernama Syabila, Hadijah, dan Bambang. Anak ketiganya Bambang yang berusia 7 tahun 8 Januari kemarin melakukan sunat dan sempat menangis ketakutan sambil membaca ayat-ayat Al-Quran hingga Meisya membuat caption tidak usah memberi angpau tapi doa saja untuk Bambang. Meisya yang memelihara 4 kucing, gecko, hamster, dan musang ini mengunggah foto Bambang dengan gaya ala model dan mengaku siap untuk mendapat endorsement. 4 Januari kemarin, Meisya bersama suaminya Baby Romeo dan ketiga anaknya liburan ke Villa Mataram milik Ahmad Dhani seluas 6.000 meter persegi di puncak yang pembangunannya belum selesai selama 10 tahun karena tanpa kontraktor, utang, dan endorsement. Seperti apa kedekatan Meisya Siregar dan Bambang? Dan seperti apa kondisi terkini Bambang setelah disunat? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.